Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali di hari Senin bersama saya Gilang Modotanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas topik yang sedang hangat diperbincangkan dan bagaimanakah dari sudut pandang maupun POV editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, siang juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z, semoga selalu sehat ya. Sehat selalu Mbak ya, dan selamat ulang tahun Mbak Uni. Wah, iya, ini happy birthday ya. Terima kasih. Mbak Uni, di tengah setiap minggunya ini kan selalu ada topik-topik yang bisa kita bahas ya. Salah satunya adalah ada dua topik nih di minggu ini yang sedang hangat diperbincangkan. Yang pertama adalah mengenai Parcok, Partai Coklat. Nah, Partai Coklat, dan ini ada sangkut pautnya dengan mantan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya mungkin Gen Z ataupun Sobat Milenial ada yang belum tahu nih Mbak, Parcok itu apa. Nah sebenarnya apa sih Mbak yang sedang sekarang lagi banyak diperbincangkan ini? Ya, Parcok itu merujuk kepada warna seragam dari polisi ya. Jadi dianggap bahwa ada kecurigaan, dan ini banyak dibicarakan di media sosial, kemudian resonansinya juga sampai ke media mainstream seperti kita ya, apalagi ada calon, misalnya calon gubernur di Jawa Tengah itu kan polisi ya, Pak Lutfi berhadapan dengan Pak Andika. Ya. Nah, jadi dan sudah jelas-jelas bahwa Pak Lutfi itu didukung sekali oleh mantan Presiden Jokowi, jelas-jelas ya, terbuka. Nggak cuma itu, sebetulnya didukung juga, bahkan Pak Prabowo Presiden juga membuat video yang mendukung ya. Nah jadi munculnya kata Parcok ini adalah dari pilkada ya, pilkada yang baru kita lakukan 27 November kemarin, itu dari Partai Coklat yang direferensikan kepada polisi. Luar biasa seru karena gini, banyak yang menduga ya, ini menduga-duga bahwa masyarakat menduga-duga bahwa polisi itu dianggap tidak netral. Tentu polisi pasti membantah. Dari dulu kalau dianggap tidak netral, polisi pasti membantah. Bahkan di awal-awal pemilu biasanya polisi sudah menyatakan bahwa kita netral gitu ya. Nah, tapi gini deh, banyak sekali pembicaraan soal Parcok, tapi akhirnya ini memancing, dan kita di IDN Times memberitakan banyak. Tapi kemudian saya ingin mengutip ya, ini karena memancing statement dari Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawait menanggapi munculnya istilah Partai Coklat yang dialamatkan terhadap institusi kepolisian. Jadi dia bilang bahwa kan ini kan yang dituding adalah Partai Coklat atau polisi dianggap ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan pilkada di beberapa daerah, termasuk di Jawa Tengah dan Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kan menantunya Pak Jokowi ya, Bobby. Sejauh ini menurut quick count unggul ya. Nah jadi dia mengatakan, tetapi yang patut kita sampaikan ini bukan soal benar atau salahnya, tapi itu bagian dari koreksi. Jangan sampai polisi, dia anggota Komisi 3 ya, yang menjadi mitra dari polisi juga. Jangan sampai munculnya narasi Partai Coklat membuat institusi Polri justru dimusuhi oleh masyarakat karena berbahaya. Karena kalau sampai dimusuhi itu bahaya, karena kan ini institusi penting untuk menjaga keamanan ya, dan keamanan di masyarakat, juga netralitas dalam pemilu. Jazilul itu juga bilang bahwa polisi memiliki tugas mengayomi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah jadi memang sampai akhirnya memancing komentar dari politisi ya, politisi senior dan juga Wakil Ketua Umum PKB. Ini berarti kan ini menjadi perhatian dari semuanya. Nah ini saya rasa yang juga membuat kita di IDN Times itu benar-benar mengikuti isu ini dengan seksama ya. Polisi ini kan sedang disorot ya, disorot karena memang baru ada kejadian yang penembakan ya. Kita juga bikin ya artikel tersebut, misalnya
Yang pertama ada di Polres Lombok Timur, polisi tembak polisi, bener Mbak ya? Nah, iya. Lalu ada pembunuhan berencana Brigadir J oleh Verdi Sambo. Lalu ada Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage ditembak oleh Bribda IG. Ini kasus ketiga. Kasus keempatnya adalah Kanit Provos Polsek Uai, Pengubuan, tembak Aibda Ahmad. Yang kelima adalah polisi tembak polisi di Solok Selatan. Lalu ada yang keenam, polisi tembak siswa SMK Negeri 4 Semarang. Dan yang ketujuh adalah Satuan Brimob tembak warga di Babel. Ya, jadi Bangka kan Belitung. minimal yang kita monitor itu ada 7 ya. Dan nah itu memprihatinkan karena ya gimana ya, orang jadi mempertanyakan soal, kita bahas di POV minggu sebelumnya, bagaimana soal rekrutmen, bagaimana soal pemantauan, pembinaan terhadap polisi-polisi yang memegang senjata ya, senjata api seperti pistol, itu kan juga menjadi pertanyaan gara-gara kok makin banyak hal-hal yang seperti ini ya. Nah, itu yang menambah sorotan terhadap polisi. Jadi ada kasus yang melibatkan internal polisi yang membuat pertanyaan bagaimana pembinaan di internal polisi, kemudian juga soal netralitas polisi dalam Pilkada 2024. Jadi memang ini yang menjadi sorotan untuk kita semua Mbak ya, termasuk di Parcok ini ya, nggak cuma terkait dari ini kasus ada data ya, polisi dalam ya. 3 bulan terakhir di bulan November, itu fenomena kekerasan oleh aparat polisi, data dari YLBHI ya, sepanjang 2019-2014 ada 35 peristiwa penembakan di luar proses hukum oleh aparat kepolisian dengan korban tewas 94 orang. Sektornya membentang dari konflik kemanusiaan di Papua, narkotika, oposisi atau politik atau kebijakan, hingga konflik agraria ya. Dari laporan YLBHI, 80% kasus penembakan tidak jelas kelanjutannya, 9% kasus ditindaklanjuti hingga vonis, dan 10% ada tersangkanya tapi tidak jelas kelanjutannya. Ya, ada data juga dari Amnesty International Indonesia, dirilis dari tanggal 16 Januari 2024 hingga 24 November 2024 terdapat sedikitnya 31 kasus pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing dengan 31 korban. Sebagian besar kasus tersebut dilakukan oleh personel Polri, yaitu 23 kasus dengan 23 korban. Dalam sebulan terakhir setidaknya ada 8 kasus dengan 8 korban. Jadi ada beberapa lembaga juga monitor nih kinerja polisi. Jadi sebetulnya tudingan atau dugaan tidak netralnya polisi dalam Pilkada 2020 menambah ya sorotan terhadap polisi. Nah, untuk yang khusus politik, kita di POV juga mesti hati-hati melihatnya. Yang banyak yang termasuk paling gencar menyoroti ini tentu saja adalah kubu PDIP, disampaikan oleh beberapa tokohnya ya. Nah, tapi kan PDIP ini kan selama 9 tahun pemerintahan Presiden Jokowi adalah pendukung luar biasa paling depan ya, dan baru paling kali depan ini ya, paling depan, pendukung paling depan pemerintahan Presiden Jokowi. Baru kali ini karena berada dalam kubu yang berbeda, dia menyoal soal netralitas ya. Misalnya gini, sebetulnya netralitas polisi itu nggak cuma dipersoalkan sekarang dalam pemilu, setidaknya dalam pemilu 2019 ya. Juga ada tudingan tidak netral terhadap polisi ya. Jadi dan dibantah pada saat itu ya. Yang membantah waktu itu adalah Kepala Bagian Penerangan Umum Polri, Kombes Polisi Asep Adi Saputro. Ini juga artikel kita pada saat itu. Karena memang tudingannya Polri pada saat itu tidak netral juga, bekerja untuk kepentingan kepentingan incumbent petahana, dalam itu Presiden Jokowi. Nah, ini yang sebelumnya menyoalkan pada saat itu anggota tim hukum pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno waktu itu ya, Denny Indrayana. Dia mengatakan bahwa Polri dan BIN tidak netral selama penyelenggaraan Pilpres 2019 dan dibantah sama Polri. Nah, artinya gini, kita juga berharap politisi konsisten, jangan hanya karena ketika pihaknya itu ada di pihak yang berseberangan dengan kekuasaan, karena yang diduga bisa memanfaatkan, diduga bisa memanfaatkan aparat, terutama polisi, itu adalah tentu kekuasaan ya. Tapi politisi-politisi ini pada saat dia berada bersama kekuasaan,
dia diam aja karena dia menikmati bahwa ya mungkin ada bantuan-bantuan itu ya, ada privilege bantuan. Tapi ketika sudah berada di luar kekuasaan jadi teriak-teriak bahwa ini misalnya tidak netral. Nah ini yang kita juga ngelihat situ. Jadi kita mesti fair juga ya bahwa misalnya dalam hal ini PDIP itu adalah pihak yang ya mungkin selama 9 tahun ini menikmati dukungan dari yang ada privilege di kekuasaan Presiden Jokowi, tapi sekarang karena ada di luar pemerintahan, luar kekuasaan, merasa dirugikan dan kemudian meneriakkan soal netralitas. Nah, mereka juga kemudian punya pikiran misalnya sebaiknya Polri di bawah TNI aja, ya, atau ada yang lain mengatakan Polri di bawah Kemendagri, ya, karena ada di berbagai negara lain juga bahwa Polri itu di bawahnya Ministry of Home Affairs, jadi Kementerian Dalam Negeri. Nah, polisi langsung kepada Presiden itu bagian dari reformasi. Menurut Mbak Uni gimana Mbak berarti Mbak? Menurut kita nggak ngambil posisi, tapi gini, untuk polisi yang di bawah TNI itu menurut saya mengkhianati semangat reformasi. Menurut kita ya di POV Times, karena justru polisi kan selama ini di bawah TNI. Dulu namanya ABRI ya. Jadi polisi itu yang kayak adik keempat lah ya. Kan ada Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Polri. Tapi dengan semangat reformasi kemudian polisi berdiri secara independen, terpisah langsung kepada Presiden. Ya, karena semangat reformasinya ini juga sudah dipikirkan banyak oleh tokoh-tokoh pada saat itu menurut ahli dan segala macam, ya ini posisinya IDN Time ya sejauh ini di situ sesuai dengan semangat reformasi. Jadi jangan hanya satu atau dua yang memantik itu kemudian membuat semangat reformasi itu jadi dibalikin lagi. Jadi kita melihatnya adalah TNI, gitu dari awal terbentuknya ya Mbak ya? Iya. Jadi kita tuh meskipun banyak orang termasuk politisi-politisi sudah melupakan semangat reformasi, tapi IDN Times sebagai media kita harus selalu mengingatkan bahwa semangat reformasi itu salah satunya adalah ABRI TNI kembali ke barak, ya, militer kembali ke barak, kemudian polisi itu terpisah dari ABRI atau militer, dan kemudian direct report-nya adalah kepada Presiden. Nah sekarang justru tentu masyarakat dan kami di IDN Times, kita di IDN Times berharap Presiden Prabowo Subianto benar-benar melihat situasi yang sedang terjadi di polisi ini sehingga harus dibenahi. Ya tadi kan tidak hanya soal tudingan cawe-cawe ya, tetapi juga tadi performa yang tembak-menembak apa segala macam atau menembak, ada tembak-menembak, ada menembak ya. Musuhnya itu tidak terjadi, dan masyarakat saya lihat kalau menangkap suasana kebatinan dari netizen dan juga dari ahli-ahli yang kita wawancara juga di wawancara media, itu berharap Presiden Prabowo itu segera mengambil tindakan tegas untuk pembenahan di tubuh kepolisian. Karena belum lama ada kasus, waktu itu juga sempat Afif Mbak ya, ternyata ada kasus lagi yang ternyata menyangkut dari institusi dari kepolisian. Ini yang akhirnya menjadi catatan kita bersama, di mana kita harus mengawal juga Mbak ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang itu tadi yang disampaikan Mbak Uni, bahwa semoga Presiden Pak Prabowo ini juga bisa lebih intens ya memperhatikan secara khusus ya. Oke, nanti kita update lagi Mbak di minggu depan terkait isu yang bisa kita bahas dari sudut pandang editorial IDN Times. Terima kasih banyak Mbak Uni untuk waktunya hari ini. Saya Gilang Modotanaya beserta tim yang bertugas dan pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.